Oke, Tampan Talks. Kita kembali lagi ke channel Tampan Indah Ta'ala. Kemana ini Bung Rama kira-kira? Masa saya sendirian opening di sini? Wow, ada yang jablay ini kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak Rama? Permisi bertamu Oh boleh? ya? Iya. Permisi bertamu? Boleh? Boleh. Bapak siapa ya? Saya punya pesan ini. Anda yang punya kosan ini ceritanya? Iya. Iya. Sangat disetting. Tapi aurat, mohon maaf. iya. Mohon maaf aurat nggak boleh kelihatan. Boleh kelihatan. Nggak sopan. Dari mana Bung Rama ini? Saya alhamdulillah baru dari sana. Dari gimmick. Sangat jujur ya. Ceritanya itu dari jauh gitu loh. Oh, Pak. ya dari masjid. Masjid. misal. Kopiannya Ya. pakai ini ya. Ya, karena kan sebenarnya esensinya kan supaya fungsinya sama sebenarnya kan. Apa Karena fungsinya? Kan, supaya jidatnya kalau sholat kena sajadah. Oh Gitu. iya. Kalau jidat kena tembok, Kena tembok nggak sholat namanya. apa ini Pak? Itu namanya kayaknya lebih ke yoga. Tapi ini tetap ketutupan, jidat Anda tutupan sama Oh, topi. gitu. Masalah. Sebenarnya Anda ini agak menghina rambut kebotakan saya atau Enggak, gimana terus nih? tadi kembali ke topik sih sebenarnya. Ya. Selamat datang di episode yang berbeda ya. Beda sekali. Jadi kita ini episode-nya berbeda, harinya berbeda. Ini kita nggak cuma sekedar kayak ganti baju, enggak. Ini Enggak. benar-benar episode berbeda, nggak kayak ganti baju karena kan sebelum episode-nya ini kan. Terus Apalagi kan sebelumnya kan Beda. episode pakai jaket kan. Ini kan Beda. beda kan. Jam Beda. tangan di kiri, kali ini tetap di kiri sih. iya. Mau dipindah ke leher mungkin? Jangan. Jam dinding ntar berat kayak gini, Pak. Jadi, ini. Tapi topik kali ini kayaknya agak berat dikit, Pak ya. Benar. Apa itu? Anyway, ini pernah nggak sih kayak kapan hari itu gue itu kayak nganggur. Oh, you maksudnya? Iya, me. You. Kalau ngomong you itu nggak Ya kan enak. Anda. Oh iya. Gue you ya kan. Iya, betul. Jaksel kan. Of course, Nah, literally. ini makanya you. Jadi jujur gue kapan itu pernah kayak nganggur di rumah gitu, terus tiba-tiba overthinking gitu loh, men. Apa yang lo pikirin emang pada saat itu? Nggak tahu, tiba-tiba kayak harus mikir aja gitu something. Contohnya. Kayak misal, gue ntar tahun depan mau ngapain lagi dengan kehidupan kayak gini doang, kayak gitu. Terus gue mau ngapain, apakah gue gini-gini doang kayak gitu. Lo pernah gak sih kayak pikiran overthinking gitu? Pernah sih, kalau overthinking secara general, mohon maaf saya begini kan boleh, gini ya. Oh, ini otaknya agak nangak susah soalnya. iya, agak sombong ya. Kalau overthinking sebenarnya saya pernah sih Pak. Pernah, ya beberapa hal mengenai ketidakpercaya dirian, sebuah keraguan itu pernah overthinking, dan kayaknya dulu sering sih overthinking. Sekarang sering kepikiran kayak misal kira-kira misalnya nih habis temenan sama teman baru atau masuk ke kantor baru, kira-kira akan cocok nggak ya, kayak gitu-gitu sih. Sesimpel itu. Atau misalnya kalau kita lagi jalan nih gitu, oh hari ini kita kelihatan oke nggak ya, atau kira-kira orang-orang akan mikir apa nih ke kita ya, kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi dulu, sekarang mah kayak ya udahlah, yang penting nyaman, sehat, walafiat, sejahtera, barokah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Tapi kira-kira tuh waktu timing overthinking tuh dalam kondisi tenang atau memang tiba-tiba rame, ente pernah kepikiran nih? Kepikiran kalau suasana tenang ya sebenarnya sih overthinking menurutku terkadang terpicunya pada saat tenang, bahkan ketika nggak ada yang begitu dipikirkan. Mungkin secara stimulus otak kita dan otot-otot tendon yang ada di dalam tubuh kita itu secara metabolismenya itu mungkin sudah otomatis gitu, kayak harus otak tuh bekerja gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada dipikirkan, kadang kita memikirkan sesuatu yang kecil gitu, termasuk kayak mungkin overthinking itu sih, yang memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita fokuskan dalam kita berpikir ke hal itu gitu. Jadi betul tenang, pada saat tenang kadang sering overthinking, tapi kalau pada saat suasana ramai atau banyak yang harus dilakukan,
overthinking itu malah buat aku sih nggak Nggak muncul terjadi, ya, nggak terjadi, karena mungkin fokusnya adalah oh ini harus kelar, oh itu harus begini, oh harus begini, harus begitu. Jadi kayak sudah di fokusnya lebih ke menyelesaikan sesuatu yang ada di hadapan kita gitu. Atau mungkin pada saat sama-sama teman-teman ngumpul, oh ternyata temennya seru-seru, mungkin kita di situ lebih fokusnya dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Gitu. Oke sih, bisa jadi sih. Tapi memang sih Ani juga setuju sih, masalah lebih tenang sih, lebih chill. Benar. Bisa jadi. Malah mikir ya. Malah mikir kenapa gitu? Iya, mungkin itu tadi ya, metabolisme neurobion dan otot tendon yang ada di tubuh kita itu secara otomatis berpikir yang seharusnya tidak difikirkan. Oh, ini Anda tadi barusan mikir? Mikir. Tenang. Oke. Jadi sebenarnya overthinking itu apa sih? Kalau kasarannya kita? Nggak tahu ya. Kalau definisiku, setiap orang punya definisi masing-masing dan peluapannya masing-masing. Kalau definisiku, mungkin overthinking itu bisa disederhanakan adalah memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita menghabiskan energi kita untuk memikirkan itu secara berlebihan gitu. Oke. Itu boleh kita pikirkan, tetapi over. Maksudnya secara dari katanya kan ada over. Ya, berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus. Gitu. Jadi mungkin lebih ke kita supaya meminimalisir itu. Tetap ada untuk memikirkannya, tapi untuk tidak berlebihan aja sih. Oh gitu. Kalau dari Ani sih itu overthinking kan ada 3 suku kata tuh. Sebutkan. Over, think, and ing. Nah, over sendiri itu artinya adalah berlebihan. Ya. Kalau think itu simple past tense, past continuous tense, past atau continuous future tense kayak past gitu. continuous future tense. Verb Verb 1, verb 2, verb 3, verb 14 sih verb bisa kayak gitu. 14. Tergantung request sih biasanya kayak gitu. Silakan lanjutkan. Oke, jadi over itu kan artinya adalah berlebihan. Berlebihan. Nah, itu ada think itu berpikir. Nah, ing ini, itu ing endi. Ing endi. Nah, tergantung lokasi kan. Ing endi. Jadi overthinking kalau disatukan itu adalah Anda bisa berpikir dengan tenang, itu tergantung. Itu dia. Saya curiga sebenarnya overthinking ini apa? Pertama kali ini ditemukan oleh orang Jawa. Karena ada ingnya. Oh iya, bisa jadi itu ada ingnya. Ing. Nah, itu. Jadi orang Jawa kayaknya overthinking. Pencetusnya nanti orang Jawa sebenarnya. Iya. Tapi menurutku orang Jawa itu juga punya kecenderungan overthinking yang jauh lebih dibandingkan masyarakat lainnya. Ini stereotype banget sih, bukannya menyudutkan atau menjelaskan suku ras tertentu, tapi kayak misal orang Jawa itu kan nggak enakan, sungkanan gitu sih. Terus kadang kalau ada sesuatu itu lebih berusaha sabar dan introspeksi diri kayak gitu-gitu loh, dibandingkan mungkin ada beberapa orang yang jauh lebih lugas di beberapa daerah di Indonesia gitu. Jadi mungkin orang-orang nggak tahu ya, mungkin jauh lebih overthinking. Bisa aja sih. Jadi kayak orang yang nggak mau menyampaikan sesuatu terus tiba-tiba dipendem. Nah, kependem itu akhirnya kepikiran. Betul. Akhirnya berlebihan. Overthinking, guys. Oke. Gitu. Tapi salah nggak sih kira-kira orang itu melakukan overthinking? Salah nggak menurutku ya. Enggak. Karena bagus kita malah mikirkan. Ada beberapa orang tuh nggak mikirin tuh. Salah. Oh salah. Begini. Iya. Perasaan sama ya. Justru sebenarnya salahnya adalah kalau misal kita nggak memikirkan gitu. Kayak misal mikir tadi nyebutin, waduh masa hidup gini-gini aja, ya nggak sih gitu. Malah kalau nggak dipikirin ya salah juga gitu. Kayak jadi orang yang malah nggak punya target gitu. Justru malah bagus kita pikirkan, tapi lebih kita manage aja sih gitu, supaya ternyata kita harus malah memancing kita untuk menyiapkan segala sesuatunya jauh lebih baik gitu. Jadi lebih baik berpikir secara realistis saja ya. Betul. Yang ada dan nampak real. Yes, betul. Oke. Gitu. Jadi, tapi kalau misal overthinking, kalau Anda sendiri Pak, itu peluapannya gimana? Lebih ke merenung atau kayak lebih mendengarkan lagu-lagu nostalgia sedih dan muram, atau lebih kayak menangis terseduh-seduh, atau sampai kayak yang
menatap kaca, menatap jendela di tengah hujan gitu atau gimana? Wow, basah dong. Terus Iya. kalau saya sendiri itu biasanya ditemani dengan lagu-lagu juga sih. Jadi lagunya bukan kayak EDM gitu yang support kayak Didi Kempot gitu, enggak. Opik, Nah, surgamu. betul. Sama Allahu Akbar. Misal ungu deh itu. Salah. Itu ungu. Salah server, Pak, itu. Jadi lebih calm, terus tiba-tiba pikiran tuh kayak oke, ini waktunya overthinking gitu. Iya. Kalau Anda sendiri gimana? Overthinking peluapannya kadang lebih ke ya mikir aja sih, nggak ada yang kayak dengerin musik gitu, nggak sampai ke situnya sih, lebih kayak mungkin lebih ke introspeksi kayak aduh gue salahnya apa ya gitu, aduh lebih ke berbicara dengan diri sendiri gitu. Dan ya nggak ada, mungkin bahkan kalau overthinking, kalau gue termasuk orang yang suka ngomong dengan orang ya, jadi kalau misalnya gue kepikiran apa kadang suka cerita gitu, lo tahu nggak sih situ gitu. Jadi kadang suka cerita, maksudnya ngasih tahu ke orang kayak menurut lo gimana sih, apa seharusnya gue memikirkan ini atau apa sih kiranya yang gue harus lakukan. Minta saran sama orang lain gitu ya. Iya, biar solusinya dapat juga. Benar. Atau terkadang bahkan kalau di zaman sekarang anak muda, saran nggak perlu, yang penting didengarkan. Yang penting kita meluapkan aja dulu. Butuh tempat buat bercerita, Betul. menerima semua saran-saran dan masukan, kritik dan opini. Belum selesai, belum ending, masih lanjut lagi ini. Tapi kira-kira orang yang overthinking itu ada dampaknya nggak sih? Dampaknya mungkin beberapa orang yang tidak bisa meluapkannya dengan benar, dia akan nggak tahu, mungkin terpengaruh kegiatan sehari-hari yang seharusnya dia jauh lebih fokus dengan kegiatannya, dengan pekerjaannya, dengan lingkungannya, malah akhirnya dia menghabiskan waktu untuk memikirkannya sendiri gitu. Jadi akhirnya mungkin di mata orang dia seperti ada sesuatu yang dipikirkan gitu, tapi dia tidak bisa ungkapkan. Itu berarti kelihatan nggak sih? Kelihatan. Gitu. Beberapa orang menurutku aku ini sih kelihatan sih kayak kalau lagi ini nih lagi Tatapannya lagi kosong, lagi gitu, kayak kepikiran, terus apa namanya pucat, kakinya dingin, terus habis itu nggak bisa bergerak, terus habis itu agak denyutnya mulai kecil gitu, itu udah langsung dibawa rumah sakit. Langsung dibawa rumah sakit. Ke darah rendah kayaknya. Berarti harus minum itu dong, Sangobion. Sama makan sate kambing boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Sop kaki kambing, mantap itu. Oh, di mana kira-kira yang enak sop kaki? Ada di Tebet. Nah, dekatnya Holland Bakery itu ada sop kaki kambing sama sate kambing, enak banget. Oke, ini menyebutkan sponsor nih dapat royalti nggak kira? Tidak. Free ya ini ya. Free. Oke. Berarti cukup menarik ya overthinking ini. Cukup menarik karena aku rasa kayak semua orang pernah ngalamin deh. Gitu. Pasti ya, semua pasti. Beberapa orang pasti pernah ngalamin. Kemarin pernah ngalamin, kayaknya orang-orang yang di umur habis lulus kuliah atau mau pada saat kuliah juga kayaknya pernah di overthinking kayak gitu. Tapi aku rasa mungkin ketika semakin bertambahnya pengalaman, usia, kita jauh lebih dewasa dalam menyikapi keadaan, sikap, jadi kayak lebih bisa pelan-pelan meredakan perasaan itu. Berarti kayak umur-umur remaja gitu bakal ada case overthinking nggak sih? Pasti ada lah menurutku. Pasti ada lah overthinking apapun ya, keadaan sosial, fisik, finansial, apalagi pekerjaan, pendidikan, itu pasti ada lah untuk kita berpikir terlalu berlebihan untuk hal itu. Bagus, tapi harus dikontrol, guys. Oke. Berarti nggak apa-apa ya overthinking? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Yang penting diluapkannya dengan bagus. Jangan overthinking terus kalian mukul-mukul. Salam dari Binjai, itu juga nggak boleh. Pohon pisang gitu dipukul-pukul. Iya, tapi ada kan overthinkingnya peluapannya itu malah jadi emosi gitu. Bisa. Malah bentak-bentak gitu atau sesuatu yang bersikap destruktif. Menarik sih.
Gitu guys. Iya guys, ini waktunya lagi-lagi terbatas lagi. Aduh, padahal banyak sekali overthinking yang saya sebenarnya pengen bahas overthinking ini dari sudut pandangnya Karl Marx, Sama. Saussure, dan juga ya tokoh-tokoh politik ekonomi dunia. Oh, gitu. Cuman sangat disayangkan waktunya terbatas. Kira-kira orang itu kenal Anda nggak? Sebenarnya kenal. Pertanyaan Anda gimana? Orang itu kan lahir tahun 1800 ya. Terus kenal saya itu kiranya saya umur berapa, Pak? Anda kayaknya 17 sekian 17 lah. sebelum Masehi. Iya, itu maksud saya ya itu. Ya oke lah. Kayaknya cukup sampai sini dulu lah. Boleh, Nanti bisa lanjut lagi. Yang penting ini ada kalau mau follow Mas Rama Boleh. dari pesantren Jombang. Salam dari Jombang. Nantikan tampan talks lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. mau di blog nggak jadi? Jangan. Oh jangan. Ternyata ini cukup potensial Iya. buat channel ini. Oke guys, Ah, kalau mau sponsor